Hello kids, how are you today? I hope you are fine and stay healthy. Okay, today we will study English. Now we are going to study from chapter 5 about a pencil holder. Nah, pada hari ini kita mau belajar bahasa Inggris dari unit 5 mengenai tempat pensil. Nah, ini juga akan berhubungan mengenai go green. Do you know go green? Kalian tahu pasti go green ya, yaitu peduli lingkungan. Okay, nah, are you ready? Before we start, sebelum kita mulai, please prepare your pencil or your pen, your Grow with English book, and then your notebook. Buku catatannya juga ya, karena Miss akan nanti suruh untuk kalian catat artinya. Okay? Yes, let's start. What will we learn today? Apa sih yang mau kita pelajari pada hari ini? The first is organic and non-organic trash. Sampah organik dan non-organik. Apa sih sampah organik dan non-organik itu? Nanti kita akan pelajari ya. Next, the second, sign to save the world. Tanda-tanda untuk menyelamatkan dunia, yang berarti peduli lingkungan juga ya. Tanda-tanda mengenai go green. Nah, now in this lesson we are going to study about organic and non-organic trash and sign to save the world. Okay? Nah, please open your book page 87, dan kalian bisa tulis artinya ya. Please write the Indonesian translate. Tulis arti bahasa Indonesianya ya. Okay. A dustbin. A dustbin, tempat sampah. A plastic bottle, botol plastik. A plastic cup, gelas plastik. A glass bottle, gelas kaca. Leftover food, sisa makanan. A cardboard, kardus. A plastic bag, kantong plastik. A banana skin, kulit pisang. A foam food container, tempat makan dari styrofoam ya. A can, kaleng. An egg shell, cangkang telur. Snack wrappers, bungkus makanan ringan. Nah, ini merupakan kosakata yang akan kita pelajari pada unit 5. Okay? Next, organic trash. What is organic trash? Apa sih sampah organik itu? Organic trash is any material that is biodegradable and comes from either a plant or an animal. Some examples of organic trash are paper, cardboard, and leftover food. Nah, sampah organik ini yang berasal dari sisa makhluk hidup dan bisa terurai secara alami. Ya. Jadi dia masih bisa digunakan lagi atau bisa dijadikan kompos seperti itu ya untuk organic trash. Nah, contohnya tadi ada paper, cardboard, leftover food. Nah, di sini ada contohnya juga di bawahnya ya, ada gambarnya ya. Ada leftover food, cardboard, a banana skin, itu leftover ya. Itu sisa makanan juga ya. And then an eggshells and a styrofoam. Styrofoam juga bisa terurai ya. Nah, ini merupakan dari organic trash. Nah, kalian bisa catat arti dari organic trash di buku kalian ya. Oke. Next, non-organic trash. Sampah non-organik. What is non-organic trash? Apa sih sampah non-organik itu? A type of trash that does not contain organic compound. This trash is generally very difficult to decompose microorganisms. Some examples of non-organic trash are aluminum cans, spoons, plastic, and glass. Nah, jenis sampah ini yang tidak mengandung senyawa organik
Sampah jenis ini pada umumnya sangat sulit terurai oleh mikroorganisme atau oleh alam. Tadi sudah disebutkan ya, contohnya yaitu kaleng, plastik, gelas. Nah, itu kan sampah yang sangat sulit untuk terurai. Ya, sampah non-organik itu sampah yang sangat sulit untuk terurai. Nah, di sini ada contoh-contohnya. There are some example. Ada plastic bottle, plastic cup, plastic bag, glass bottle, ada a can, and then snack wrappers. Nah, ini contoh-contohnya dari non-organic trash. Ya, jadi paham ya, organik itu bisa terurai secara alami, and then non-organic trash itu tidak bisa terurai, yang sangat sulit untuk terurai. Next, save the world. Nah, ini merupakan tanda-tanda untuk peduli lingkungan. Seperti apa aja sih tanda-tandanya? Ya, kalian bisa buka juga di halaman 90. Please open your book page 90 dan ditulis artinya, bahasa Indonesianya ya. We must recycle. We must recycle, kita harus mendaur ulang. We must save the world. Kita harus menghemat. Save the water, kita harus menghemat air. We must save the water, kita harus menghemat air. We must keep the area clean. We must keep the area clean, kita harus menjaga air tetap bersih. Atau menjaga area tetap bersih ya. We must switch off the light when not in use. Kita harus mematikan lampu ketika tidak digunakan. We must not litter. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. We must not use plastic bag. Kita tidak boleh menggunakan kantong plastik. Ya, karena kantong plastik itu sangat sulit untuk terurai, ya. Non-organic trash. Jadi biasanya kita sekarang sudah menggunakan goodie bag, ya, yang bisa dipakai untuk berulang-berulang kali. Next. We must not throw trash overboard. Kita tidak boleh membuang sampah ke laut. Ya, dari dalam mobil dibuang ke laut itu tidak boleh. Yang artinya we must not throw trash overboard. We must not pluck the flowers. We must not pluck the flowers. Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. We must not cut the trees. We must not cut the trees. Kita tidak boleh memotong pohon dengan sembarangan. Nah, itu merupakan signs to save the world. Ini merupakan beberapa tanda yang bisa kita lihat untuk peduli lingkungan ya. Ada beberapa tanda ya, signs namanya. Oke. Nah, itu ya mengenai organic and non-organic trash and then sign to save the world. Oke. Jadi kalian sekarang sudah tahu ya apa itu organic trash, non-organic trash, and then the signs for go green. Tanda-tanda mengenai peduli lingkungan. Next, for your assignments today, untuk tugasnya pada hari ini, number 1, do the exercise page 8, 9, the audio. Nah, buka halaman 89 dan kalian dengarkan audionya dari Erlangga Book Reader. Ya. Lalu kalian jawab menggunakan yes atau no. Oke. Next, draw and color two signs. Gambar dan warnai dua tanda. Ya, tanda tadi ya yang go green itu on page 92 pada halaman 92. And then make a video, dan buat video dan explain what do you draw, dan jelaskan apa yang kamu gambar. Ya. Contohnya seperti ini. Kalian gambar di halaman 92. Kalian gambar dan warnai ya, dan tulis keterangannya di bawah itu apa yang kalian gambar. Ya, dan buat video.
Dan tunjukkan ya gambar kalian ya. Nah, untuk membuat videonya, yang pertama kalian harus sebutkan nama kalian. Dan yang kedua, kalian harus sebutkan kelas kalian. Dan yang ketiga, kalian harus jelaskan tujuan kalian. Tujuan kalian, kalian mau ngapain ya. For example, contohnya, hello Miss, good morning. My name is Miss Meliana. I'm grade 6. Now, I want to explain 2 signs to save the world. The first is we must not litter, and then the second, we must not use plastic bag. Thank you. Namo Buddhaya. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Kalian buat video dan yang pertama kalian harus sebutkan nama, say your name, say your class, and then say your purpose. Nama, kelas, dan tujuan kalian. Oke, sudah? Oke, thank you kids for today. I hope you study hard and at home and stay healthy. Tetap sehat semuanya ya. Jangan lupa tugas kalian dan langsung dikirimkan ke Miss. Oke, thank you. Goodbye. Namo Buddhaya.